Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Gunho harus mencari pekerja dapur secepatnya karena restorannya akan buka keesokan harinya. Dia pergi ke kota Daerim di mana dia diberitahu bahwa ada banyak orang Korea Tionghoa yang tinggal di sana. Wow, daerah ini juga terlihat seperti negara lain. Semua papan nama toko itu ditulis dalam bahasa Cina. Gunho dapat menemukan banyak agen tenaga kerja, dan dia mengetuk pintu setiap agen tersebut. Tapi sayang, karena ini hari Minggu, semuanya tutup. Gunho menuliskan nomor dan nama agensi mereka dan kembali ke Noryangjin. Senin tiba. Saya benar-benar harus mencari seseorang yang bisa bekerja di dapur saya. Papan nama restoran akan digantung hari ini. Saat jam menunjukkan pukul 9 pagi, Gunho mulai menelepon agen tenaga kerja di kota Daerim. Dia menuliskan nomor mereka kemarin ketika dia mengunjungi kota itu. Apakah ini agen tenaga kerja? Aku membutuhkan seseorang yang bisa bekerja di dapur restoran. Apakah kamu membutuhkannya untuk sehari? Saya membutuhkan seseorang yang bisa bekerja setiap hari. Di mana letak restorannya? Itu di Noryangjin. Di mana di Noryangjin? Sulit memberikan arahan melalui telepon. Jika mereka bisa datang ke stasiun Noryangjin, saya akan datang dan menjemput mereka. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Aku butuh 2 orang. Aku belum punya orang yang tepat untukmu. Aku akan meneleponmu nanti. Gunho ingin menelepon agen tenaga kerja lain. Saat dia mencari nomor yang dia simpan di ponselnya beberapa hari yang lalu, agensi yang baru saja dia ajak bicara meneleponnya. Saat ini aku punya 2 orang yang sedang mengerjakan pekerjaan dapur. Bolehkah aku menyuruh mereka pergi ke stasiun Noryangjin paling lambat pukul 10.30 hari ini? Ya, kedengarannya bagus. Beri aku nama dan nomor restoranmu. Nama pekerja dapur wanita ini adalah Oke Lan Choi dan Weol Hua Bang. Oke, saat Gunho menuliskan nama mereka, dia terkikik. Nama mereka terdengar ketinggalan zaman. Gunho tiba di stasiun Noryangjin pada pukul 10.30. Dia berjalan ke lantai 2 tempat ruang tunggu berada. Ada 2 wanita tua berdiri. Gunho mengira mereka mirip orang Korea Cina. Apakah kamu Weol Hua Bang? Oh, apakah kamu pemilik restoran Vietnam? Para wanita itu tampak seperti berusia awal 60-an. Dia berharap bisa bertemu seseorang yang lebih muda, usia mereka sedikit membuatnya khawatir. Namun, itu tampak bagus dan dia tidak punya waktu. Apakah restorannya jauh dari sini? Ini akan memakan waktu sekitar 10 menit. Apakah Anda melihat pompa bensin di seberang jalan? Restorannya ada di jalan belakang di belakang pompa bensin itu. Para wanita mengeluh tentang jalan menuju restoran sambil mengikuti Gunho, rasanya seperti labirin bagi mereka. Saya tidak yakin apakah saya bisa menemukan restoran itu besok pagi ketika saya harus datang sendiri. Kita hampir sampai. Kamu akan melihat restorannya begitu kamu berbelok setelah apotek di sana. Gunho melihat sebuah truk di depan restorannya ketika dia tiba bersama kedua wanita itu. Mereka mungkin di sini untuk melihat tanda restoran. Truk itu sepertinya baru saja tiba. Para pekerja sedang menurunkan barang-barang dari truk mereka. Gunho membawa para wanita ke dapur. Besok kita akan buka, tapi mari kita coba membuat mie kuah untuk latihan. Tahukah kamu cara memasak po? Tentu saja, kami sudah memasak po ketika kami di Tiongkok. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya topi di sini? Topi? Topi apa? Kamu tahu topi yang kamu pakai di dapur agar rambutmu tidak berterbangan? Oh, topi itu. Aku ambilkan topinya untukmu. Ayo masak tanpa topi hari ini. Gunho tidak tahu dia harus menyiapkan topi sebelum bekerja di dapur. Ada banyak hal membosankan yang harus dia persiapkan. Berapa kita dibayar, dan berapa jam kita bekerja? Gunho sudah bertanya kepada pemilik restoran di sebelahnya tentang gaji dan jam kerja para wanita pekerja dapur. Gunho menawarkan kesepakatan yang sama kepada para wanita. Pekerjaan dimulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Karena restoran akan tetap buka pada jam-jam tersebut, saya memutuskan jadwal kerja seperti itu. Kereta bawah tanah akan beroperasi pada jam-jam tersebut, jadi tidak akan menimbulkan masalah transportasi bagi Anda. Baiklah, kedengarannya bagus. Apakah kita mendapat hari libur 2 kali sebulan? Ya,
2 kali sebulan. Dan pembayaran bulanannya adalah 1.900.000 won. Kami dulu mendapat 2.000 won di tempat kerja kami sebelumnya. Baiklah kalau begitu, 2 juta per bulan. Para wanita itu sangat berpengalaman. Mereka tidak perlu diberitahu apa yang harus dilakukan di dapur. Mereka tahu apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana mempersiapkannya. Mereka memasak mie dengan memasukkannya ke dalam air mendidih. Mereka menyiapkan bawang bombay dan daun bawang dengan baik. Cara mereka menyiapkan daging sungguh menakjubkan. Sepertinya Gunho akan mengganggu pekerjaan mereka jika dia tetap tinggal di dapur. Ada banyak sekali barang yang hilang di dapur ini. Aku akan memberitahumu apa yang kami butuhkan. Bisakah kamu menuliskannya? Para wanita membuat daftar yang panjang, dan kebanyakan dari mereka adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Gunho. Untungnya, Gunho tidak perlu pergi ke pasar di kota Sindang untuk membeli barang-barang yang ada di daftar. Dia bisa menemukannya di Daiso atau toko perkakas lokal. Tuan, bisakah Anda datang ke sini dan melihat papan nama restoran? Gunho berlari ke pintu masuk utama ketika dia mendengar nama restoran disebutkan. Restoran itu tampak indah dengan namanya digantung. Gunho dapat mendengar beberapa pejalan kaki, mungkin peserta ujian, berbicara, ini restoran Po. Ayo datang ke sini nanti untuk makan siang hari ini. Gunho merasa senang. Bagus. Peserta ujian sepertinya menyukai mie Vietnam. Kurasa yang perlu aku lakukan mulai sekarang hanyalah mengumpulkan semua uangnya. Pemilik restoran tetangga datang untuk melihat restoran Gunho dengan restoran yang mendaftar. Kelihatannya bagus. Apakah kamu buka besok? Ya, saya bersedia. Saya pasti akan mampir untuk makan. Terima kasih. Papan nama berdiri tiba pada sore hari. Itu ditempatkan di samping pintu masuk utama. Seorang pelanggan memasuki restoran, dia mungkin mengira restoran itu sudah buka. Maaf, kami akan buka besok. Gunho merasa yakin bahwa dia akan dengan mudah menjual 300 po per hari. Saya akan menjual mie kuah seharga 3.500 won, jadi jika saya bisa menjual 300 mie kuah per hari, saya akan menghasilkan 1.050.000 won setiap hari. Itu memungkinkan saya menghasilkan 31.500.000 won per bulan. Jangan lupa untuk memperhitungkannya pengeluaran. 10.000 won untuk bahan-bahan, 4.000 untuk tenaga kerja, 1.600 untuk sewa, dan tambahan 1.000 won untuk menutupi biaya lain-lain. Jika dikurangi semua biaya ini, keuntungan bulanannya akan menjadi 14.000 won per bulan. Gunho sangat bersemangat. Mungkin saya bisa menjual 400 per hari. Gunho mulai menghitung dengan kalkulator di ponsel cerdasnya. Penjualan bulanan adalah 42.000 won. Lalu saya akan mendapat untung 20.000 won per bulan. Wow, saya tidak perlu iri dengan para eksekutif di perusahaan besar itu. Gunho merasa seperti melayang di udara. Keesokan harinya, Gunho akhirnya membuka restorannya. Kontraktor umum yang merenovasi restoran Gunho dan toko yang mengirimkan produk segar ke restoran tersebut mengirimkan karangan bunga ucapan selamat mereka dipajang di depan restoran. Sesaat kemudian, tanaman anggrek datang. Itu dari Jong Suk dari kota Yangju. 2 karangan bunga dan 1 tanaman anggrek di depan pintu masuk utama tentu menambah kesan cerah pada restoran. Gunho tidak bisa berhenti tersenyum. Saat itu, dia menerima telepon dari Jong Suk. Kak, selamat. Aku akan mampir sepulang kerja. Tidak perlu. Letaknya terlalu jauh darimu. Aku sudah menerima tanaman anggrek yang kamu kirimkan. Terima kasih. Gunho merasa sangat terdorong. Dia sekarang adalah pemilik restoran yang berharap mendapat banyak uang. Di hari pembukaan restorannya, Gunho bercukur rapi dan mengenakan pakaian bersih. Para wanita pekerja dapur datang ke restoran pada jam 10 pagi dan mulai memasak mie dan menyiapkan bumbu untuk sup. Pukul 11 semuanya sudah siap. Gunho bekerja di aula. Pada pukul 11.30, pelanggan mulai berdatangan. Pada siang hari, restoran dipenuhi orang dan pelanggan baru harus mengantri untuk mendapatkan tempat duduk. Itu adalah hari yang sangat sibuk bagi Gunho. Dia memproses pembayaran, membersihkan meja setelah pelanggan selesai makan, dan lain-lain. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merokok atau minum air.
Para wanita di dapur sepertinya sedang bersenang-senang, mereka terus-menerus menyiapkan mie satu demi satu dan merebus sup. Ini menjadi lambat sekitar jam 2 siang. Menurut perhitungan Gunho, sekitar 100 pelanggan datang hingga saat itu. Seharusnya aku memulai bisnis ini sejak lama. Restoran BBQ di sebelah juga ramai dikunjungi terutama pada malam hari. Namun, tingkat perputaran meja mereka terlalu lama. Sebaliknya, di restoranku pelanggan makan, lebih tepatnya minum, mie kuah dalam waktu singkat, jadi restoran kami memiliki tingkat pergantian meja yang pendek. Saya tidak yakin siapa yang memilih Po untuk menunya, siapapun itu, dia jenius. Gunho memuji dirinya sendiri. Sekitar jam 3 sore, tidak banyak pelanggan yang ada di restoran. Gunho pergi ke tempat merokok itu untuk merokok. Ada pemilik restoran di sebelahnya dengan kepala gundul sedang merokok. Sepertinya restoranmu berjalan dengan sangat baik. Untuk makan siang saja, saya mendapat 100 pelanggan. Bagus sekali. Anda akan melihat kerumunan orang lagi berdatangan ke restoran setelah jam 5. Apakah menurut Anda pelanggan akan sebanyak waktu makan siang saat makan malam? Tentu saja. Karena waktu makan malam lebih lama daripada waktu makan siang, pelanggan Anda akan lebih banyak. Kalau begitu, sebaiknya aku pesan lebih banyak bawang dan daging sekarang. Selamat, ini akan berlangsung seperti itu selama seminggu. Itulah indahnya pembukaan baru, tapi kamu perlu memperhatikannya setelah seminggu. Benar-benar, jika kamu meningkatkan penjualan atau mempertahankan level yang sama seperti sekarang bahkan setelah seminggu, maka itu sukses. Namun, jika penjualan menurun setelah seminggu, kamu akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan restoran setelahnya. Baiklah, kamu akan baik-baik saja karena Po Vietnam adalah perhentian yang mudah dan cepat bagi pelanggan. Seperti prediksi pemilik restoran berkepala gundul, pelanggan berdatangan ke restoran Gunho setelah jam 5 sore. Malam itu, Jongsuk dan Sukho yang menjalankan bar di Jalan Gyeongri dan juga mampir ke restoran Gunho. Mereka membawa tisu toilet untuk tempat baru Gunho. Wah, banyak sekali orang di sini. Kak, selamat. Restorannya cantik dan pelanggannya banyak. Ayo kita pesan Po juga. Aku tanggung. Aku tidak bisa mengambil uangmu, kawan. Apa yang kamu bicarakan? Meskipun kita cukup dekat untuk berbagi sesuatu, bisnis tetaplah bisnis. Kamu harus mengambil uangku untuk bisnismu. Haha, jika kamu bersikeras. Kak, sepertinya berat badanmu turun banyak. Benar, kamu terlihat lebih langsing dibandingkan terakhir kali aku melihatmu. Sukho menambahkan dengan terkejut. Berat badanmu turun karena terlalu sibuk mempersiapkan bisnis barumu. Aku mengalami pengalaman yang sama ketika membuka bar di Jalan Gyeongri dan Sukho dan Jongsuk membawa Po mereka. Kalian datang sejauh ini demi aku. Aku minta maaf karena aku tidak bisa memperlakukan kalian lebih baik, seperti dengan alkohol. Jangan konyol. Kami datang untuk memberi selamat padamu, bukan untuk minum. Bagaimana itu? Ya aku tidak begitu yakin karena ini mie Vietnam. Gunho mendekati salah satu pelanggan yang tampak seperti seorang persiapan ujian dan bertanya, bagaimana Anda menyukainya? Ya, tidak apa-apa. Pelanggan merespons secara positif. Namun, dia bahkan tidak menghabiskan setengah dari mie kuahnya. Sukho dan Jongsuk bangkit dari tempat duduknya untuk pergi. Kenapa kamu berangkat pagi-pagi sekali? Tinggallah lebih lama. Tidak, kamu harus menerima lebih banyak pelanggan. Kami tidak dapat mempertahankan kursi. Kami akan berangkat sekarang. Aku minta maaf aku tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu di sini. Ayo kita minum saat kamu tidak sibuk lagi. Mungkin kita bisa minum soju di restoran ini saat itu. Tentu, pastikan kamu tidak lupa datang ya. Kalau begitu biarkan aku mentraktirmu. Sukho sedang menuju keluar ketika dia berbalik dan berkata, kamu mendapatkan banyak pelanggan hari ini karena ini adalah hari pembukaan baru. Kamu harus ingat hari-hari setelah seminggu dari sekarang sangatlah penting. Berikan pelanggan acar kuning secukupnya lobak, dan jika pelanggan menginginkan lebih banyak daun ketumbar maka jangan ragu untuk memberi mereka lebih banyak. Baiklah, aku akan melakukannya. Terima kasih atas tipsnya. Setelah jam 9 malam, kecepatannya menjadi lambat. Restoran di sebelahnya ramai, mungkin karena mereka juga menyajikan minuman beralkohol. Pada jam 10 malam, para wanita pekerja dapur bersiap-siap berangkat hari itu. Terima kasih untuk hari ini.
Anda sangat sibuk dan pasti lelah, Tuan. Sampai jumpa besok. Setelah jam 10 malam, para wanita sudah pergi, sudah waktunya untuk menutup restoran. Gunho menutup pintu depan, mematikan separuh lampu, dan mulai menghitung berapa penghasilannya hari ini. Termasuk pembayaran tunai dan kartu kredit, ia menghasilkan 840.000 won. Jadi aku menjual 240 po hari ini. Gunho menghitungnya berulang kali. Jika saya dapat mempertahankan tingkat penjualan yang sama seperti hari ini, saya dapat menghasilkan 250.000 won per bulan. Jika saya mengurangi biaya bahan dan tenaga kerja, keuntungannya akan menjadi 7.000 hingga 8.000 won. Ini setara dengan gaji seorang eksekutif di sebuah perusahaan besar. Gunho membersihkan restoran dan mematikan semua lampu. Setengah dari pembayarannya berupa uang tunai, jadi dia memasukkannya ke dalam tasnya dan keluar dari restoran. Dia bisa merasakan angin sejuk. Aku merasa lelah sejak hari pertama. Mari kita minum bir dan makanan ringan dalam perjalanan pulang. Aku pantas mendapatkannya karena aku menghasilkan uang hari ini. Gunho membeli bir, cumi kering, dan kacang dalam perjalanan pulang dan berjalan menuju rumah sambil mengayunkan tasnya. Hari berikutnya juga merupakan hari yang sibuk. Namun, jumlah pelanggannya sedikit menurun. Sekitar 200 pelanggan datang ke restoran Gunho pada hari kedua. Pada hari ketiga, beberapa orang brengsek memposting ulasan buruk di internet dan mengatakan bahwa restoran Vietnam baru, Po, payah. Mungkin karena review negatif tersebut, Gunho hanya menerima 150 pelanggan hari itu. Apakah saya mendapatkan banyak pelanggan pada awalnya hanya karena restoran itu baru dibuka? Gunho menjadi khawatir. Para wanita dapur tampaknya juga khawatir. Semakin sedikit pelanggan yang mereka dapatkan, semakin banyak waktu luang yang dimiliki para wanita. Mereka menghabiskan waktu dengan bercanda satu sama lain. Pada hari Jumat dan Sabtu, para pembuat ujian, yang merupakan basis pelanggan di daerah tersebut, tampaknya memilih restoran yang menyajikan minuman beralkohol. Restoran Gunho hanya memiliki sedikit. Di sisi lain, pemilik restoran berpenampilan keren di sebelah Gunho mendapatkan banyak pelanggan pada masa itu. Restoran itu penuh dengan orang di malam hari. Restoranmu berjalan dengan sangat baik. Gunho menceritakan hal itu kepada pemilik yang tampak keren ketika dia melihatnya dalam perjalanan kembali dari kamar kecil. Pemilik berpenampilan pesolek itu hanya tersenyum dan kembali masuk ke dalam restorannya. Seminggu setelah pembukaan restoran Gunho, dia menerima sekitar 70 pelanggan per hari. Kecuali hari cuaca buruk atau akhir pekan. Seringkali sekitar 70 pelanggan mengunjungi restoran Gunho secara terus-menerus. Dengan penjualan 70, saya akan menghasilkan sedikit di atas 7.000 won per bulan, itu tidak cukup. Jika saya mengurangi biaya bahan 400, tenaga kerja, dan sewa, saya tidak akan mendapatkan apapun. Saya tidak menurutku Po kurang enak dibandingkan Po di seberang jalan. Aku tidak mengerti. Gunho bergulat untuk menemukan cara untuk memperbaiki situasi. Dia akhirnya memutuskan untuk melepaskan salah satu wanita dapur. Wah, Gunho merasa malu. Dia malu melihat pemilik restoran tetangga, melihat pemilik gedung, dan melihat Sukho, temannya yang menjalankan bar di Jalan Gyeongridan, dan melihat Jong-suk. Meskipun hanya ada satu wanita dapur yang bekerja di dapur, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia membersihkan restoran setiap pagi sebelum petugas dapur datang, dan dia memesan serta menerima bahan-bahan segar. Dia membuang kantong sampah dan membersihkan restoran di penghujung hari. Saya baik-baik saja dengan semua pekerjaan fisik ini selama saya menghasilkan uang. Masalahnya adalah saya bekerja keras sepanjang hari tanpa hasil. Setelah 3 bulan, Gunho akhirnya menyerah. Dia memasarkan restoran itu. Dia lebih sering merokok di luar restoran. Saat Gunho sedang merokok di depan toilet di luar, seperti biasa, dia melihat pemilik restoran dengan kepala gundul. Saya dengar Anda memasarkan restoran Anda. Benar, saya tidak bisa terus seperti ini lagi. Saya tidak mendapatkan cukup banyak pelanggan. Apakah ada orang yang tertarik dengan restoranmu? Tidak, bahkan belum ada yang datang untuk melihatnya. Mungkin karena hargaku terlalu mahal. Berapa banyak yang kamu minta?
Saya membayar 95 juta won dan menginvestasikan tambahan 12 juta won untuk renovasi, jadi saya meminta 110 juta won agar adil. 110.000 won. Tidak akan dijual dengan harga segitu. Barbir di seberang jalan menjual toko mereka seharga 100 juta won. Properti mereka lebih besar dari milik Anda. Gunho menjadi cemas dan takut. Sudah sebulan sejak Gunho memasarkan restorannya, dan tidak ada yang datang untuk melihat properti itu. Gunho pergi ke kantor makelar barang tak bergerak untuk berbicara dengannya. Mengapa tidak ada yang datang untuk melihat restoran saya? Toko-toko di Noryangjin seharusnya menjual dengan cepat karena daerah tersebut sangat mapan untuk bisnis. Apa yang terjadi? Pasar saat ini sedang lesu mungkin karena tahun baru akan segera tiba. Anda harus bersabar. Hanya itu yang bisa didengar Gunho dari makelar barang tak bergerak sebagai penjelasan yang valid. Gunho merasa cemas. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak uang yang terbuang. Aku membantu pekerjaan dapur dan membersihkan toilet setiap hari tanpa bayaran. Aku menyia-nyiakan hidupku di sini. Saat aku bekerja di pabrik, meskipun pekerjaannya berat, aku dibayar setiap bulan. Apa yang aku lakukan di sini? Semakin banyak hari saya bekerja di sini, semakin banyak uang yang saya buang. Sial, bajingan. Gunho meminta makelar lain untuk menjual restorannya. Dia berpikir untuk mempublikasikannya di internet juga. Yang lebih parah lagi, petugas dapur tidak membantu. Karena dia tahu restoran itu akan tutup dalam waktu dekat, dan dia akan kehilangan pekerjaannya saat itu. Dia tidak bekerja sekeras sebelumnya. Dia bahkan membuat Gunho bekerja lebih banyak dengan memintanya melakukan pekerjaan tambahan. Tolong buang sampah ini. Tolong nyalakan lampu itu. Gunho merasa seperti dia memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, dan itu tentu saja terasa tidak enak. Gunho sedang merokok di luar ketika pemilik restoran berkepala gundul itu bergabung dengannya. Apakah kamu menjual restoranmu? Bahkan tidak ada seorang pun yang datang untuk melihatnya. Coba ini. Beritahu agen properti bahwa Anda akan memberinya insentif. Dia akan berusaha lebih keras. Gunho bertanya-tanya mengapa dia tidak mengemukakan ide itu lebih awal. Makelar itu sebenarnya licik seperti rubah. Brengsek, dia memberitahuku ketika aku membuat kontrak untuk restoran ini bahwa restoran ini curian, dan sekarang dia bahkan tidak mencoba menjualnya. Gunho membeli sekotak jus dan pergi ke kantor makelar barang tak bergerak, dan dia memberitahu makelar barang tak bergerak bahwa dia akan membayar insentif yang tinggi selain biaya komisi makelar barang tak bergerak. Tak lama setelah kunjungan Gunho ke kantor makelar tersebut mulai mendatangkan calon pembeli ke restoran tersebut. Makelar properti menyarankan untuk memberi harga restoran itu sebesar 95 juta won, harga yang sama yang dibayar Gunho saat dia membelinya. Dengan melakukan itu, Gunho akan kehilangan investasi tambahan sebesar 12 juta won yang dia keluarkan untuk renovasi. Tuan, jika Anda tidak menjualnya seharga 95 juta won sekarang, Anda akan terus kehilangan uang setiap hari. Gunho pada awalnya ingin menunggu seseorang yang bersedia membayar harga penuh yang diminta Gunho untuk muncul, tapi dia mulai muak dan bosan dengan bisnis restoran itu. Dia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya lebih lama lagi tanpa mendapat bayaran saat membersihkan toilet dan melakukan pekerjaan dapur. Dia akhirnya memutuskan untuk menjualnya seharga 95 juta won. Dia setuju untuk mengosongkan restoran dalam waktu seminggu. Saya akhirnya kehilangan banyak uang, tapi mari kita coba mengosongkan pikiran saya. Gunho agak merasa lebih baik setelah dia membuat kontrak untuk menjual restorannya meski mengalami kerugian yang harus dia tanggung. Dia pergi ke tempat merokoknya yang biasa dan melihat pemilik kepala gundul di sana. Saya kira kita merasakan keinginan untuk merokok pada saat yang sama. Haha, kurasa begitu. Apakah kamu menjual restorannya? Ya, akhirnya aku melakukannya. Aku akan berangkat seminggu lagi. Itu bagus. Kamu telah banyak menderita. Saya merasa lebih baik sekarang. Jadi, apa yang akan kamu lakukan setelah menjual restoran itu? Saya ingin mengambil cuti untuk memulihkan tenaga. Jika Anda belum memiliki rencana khusus, bolehkah saya menyarankan sesuatu? Ada restoran Cina yang tersedia jika Anda tertarik. Restoran Cina suka menjual jajangmyeon. Tidak, saya sedang berbicara tentang sebuah restoran di China. Di Tiongkok,
Saya bahkan tidak bisa berbahasa Mandarin. Tidak perlu. Kamu bisa menggunakan juru bahasa, tidak masalah sama sekali. Itu sebenarnya restoran pamanku. Restorannya baik-baik saja, tapi pamanku ingin pindah kembali ke Korea dan dia harus menjual restoran itu sebelum dia bisa melakukannya. Di Tiongkok mana? Letaknya di kota Hangzhou di sebelah Shanghai. Restoran macam apa itu? Ini sebenarnya restoran Korea. Pamanku pernah bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, dan dia membuka restoran itu setelah pensiun. Jadi, apakah kamu tertarik? Entahlah, aku bosan dengan urusan restoran. Aku hanya ingin istirahat dulu. Pemilik restoran dengan rambut dicukur datang ke restoran Gunho ketika Gunho sedang duduk di kursi di restorannya sambil menatap lemari es dan pemanas air sambil memikirkan berapa banyak dia bisa menjualnya. Pamanku akan datang ke Korea lusa dari Tiongkok. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Mengapa kamu tidak melakukan perjalanan ke Tiongkok setelah restoranmu tutup? Kamu bisa beristirahat di sana. Aku tidak bermaksud begitu, mendorong Anda untuk mengambil alih restoran di Tiongkok itu. Saya hanya memberitahu Anda ini karena ini adalah peluang bagus. Anda bisa memperoleh restoran besar dengan jumlah uang yang sama dengan yang Anda keluarkan untuk restoran ini. Haha. Baiklah, aku akan menemui pamanmu begitu dia tiba. Kenapa tidak? Pamanku akan mampir ke restoranku begitu dia datang ke Korea. Saat itu, aku akan membawanya ke sini, agar kamu bisa bertemu dengannya. Aku tidak ingin kamu merasa dipaksa. Haha, tidak apa-apa. Aku akan menemui pamanmu kalau begitu. Gunho berpikir untuk segera menutup restoran tersebut karena dia sudah menjual restoran tersebut, dan kemudian dia berubah pikiran. Saya tetap harus membayar sewanya apakah saya menutupnya sekarang atau nanti. Mari kita tetap buka sampai hari terakhir saya berjanji untuk mengosongkannya. Gunho sedang menatap keluar jendela dari aula restorannya. Wanita dapur sedang berbicara di ponselnya. Saat dia memikirkan kegagalannya dalam bisnis restoran ini, dia merasa semakin malu. Pemilik berpenampilan keren itu terus tersenyum padaku setiap kali dia melihatku. Aku merasa dia sedang menertawakanku. Aku tersinggung karenanya. Dia merasa mengecewakan Jong Suk di Yangju dan Suk Ho di Jalan Gyeongridan. Aku sangat malu. Untung saja aku tidak memberitahu orang tuaku tentang restoran ini. Gunho mengambil kalkulator mini yang diletakkan di meja dan mulai menghitung. Renovasi, biaya makelar barang tak bergerak, peralatan dapur, meja, dan kursi sial. Aku membuang 20 juta won. Gunho menghela nafas panjang. Jika saya menginvestasikan seluruh 500 juta won yang saya miliki ke dalam bisnis restoran ini, saya mungkin akan kehilangan 100 juta won. Jika seorang pensiunan berusia 50-an mengalami hal yang sama dengan saya, itu akan menjadi masalah besar. Mereka tidak punya tanggungan, tapi mereka punya anak yang kuliah, mereka juga harus mencari nafkah untuk keluarga. Menempatkan dirinya pada posisi mereka sejenak membuatnya ketakutan. Gunho sedang tertidur di kursi restoran karena tidak ada pelanggan sama sekali ketika pemilik restoran sebelah dengan kepala gundul masuk ke restoran. Dia bersama seseorang. Tuan, ini paman saya yang saya bicarakan dengan Anda beberapa hari yang lalu. Orang paman itu tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dia tampaknya berusia akhir 50-an dan dia tinggi. Dia tidak terlihat seperti seorang pebisnis mungkin karena dia lebih banyak menghabiskan hidupnya bekerja di kantor dibandingkan menjalankan bisnis. Saya Gunho Go. Silakan duduk. Jadi, Anda menjual restoran Anda. Jika kebetulan Anda tertarik untuk menjalankan restoran Korea di Tiongkok, silakan datang mengunjungi kami. Di Tiongkok, Anda tidak memerlukan uang dalam jumlah besar untuk membeli restoran. Jika Anda menginvestasikan jumlah yang sama dengan yang Anda habiskan di restoran ini, Anda bisa mendapatkan yang besar di Tiongkok. Seberapa besar restoranmu di Tiongkok? Harganya sekitar 100 pyong. Bangunannya sama dengan hotel. Kamu bisa mendapatkannya seharga 50 juta won. Semurah itu. Di Tiongkok, uang jaminan dan premi tidak diperlukan. Sebaliknya, Anda membayar seluruh pembayaran di muka untuk jangka waktu yang Anda sewa. Jumlah keseluruhannya, ya, alih-alih uang jaminan, Anda membayar sewa jangka waktu 1 tahun sekaligus. Kenapa kamu tidak berlibur ke China saja dan mengunjungi kami? Coba lihat dan ambil keputusan.
Kamu harus menyukainya dulu untuk mendapatkannya, kan? Haha, kapan Anda akan kembali ke China, Tuan? Saya akan berangkat 3-4 hari lagi. Jika Anda tertarik, Anda bisa memberitahu keponakan saya. Kedengarannya bagus. Besok aku akan sibuk mengosongkan restoran ini, jadi aku akan memberitahumu lusa. Oke, tidak masalah. Dan jika Anda tidak memiliki paspor, sebaiknya Anda membuatnya sekarang. Jika Anda membawa paspor dan izin usaha sebelum menutup restoran Anda ke agen perjalanan, mereka dapat membantu Anda mendapatkan bisnis Anda, visa ke Tiongkok dengan durasi 1 tahun. Catatan Gunho memutuskan untuk melakukan perjalanan ke China setelah restorannya terjual. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah ke luar negeri. Gunho tidak pernah memiliki kesempatan atau uang untuk bepergian ke luar negeri karena keluarganya dan dirinya sendiri tidak memiliki uang untuk itu, sementara banyak temannya melakukan perjalanan ke luar negeri untuk belajar bahasa Inggris atau melakukan pekerjaan sukarela di luar negeri. Saya sudah punya paspor. Saya melamar ke Jongsuk ketika saya di Pocheon bekerja di sebuah pabrik. Kami saat itu berbicara tentang bekerja di Australia atau Kanada karena kami mendengar bahwa kami bisa menghasilkan banyak uang dengan melakukan itu, mengelas di sana. Kurasa aku bisa memanfaatkannya kali ini. Gunho membawa paspornya beserta izin usahanya ke agen perjalanan dekat stasiun Noryangjin. Dia membayar biaya agen, dan mereka menyuruhnya kembali setelah 3 hari dan mengambil paspornya. Gunho meninggalkan lemari es dan pemanas air di restoran karena pemilik baru ingin membelinya. Saat saya membelinya, harganya sangat mahal, tetapi ketika saya menjualnya, harganya seperti harga permen karet. Meski begitu, Gunho menganggap itu bukanlah kesepakatan yang buruk. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah dia menyerahkan restorannya, dia tidak melakukan apapun. Ketika dia menjalankan restoran, dia bahkan tidak bisa bermimpi untuk pergi bersenang-senang atau bertemu dengan teman-temannya karena dia tidak punya waktu untuk itu. Ayo kita pergi menonton film. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gunho pergi ke bioskop CGV dekat stasiun Yongsan dan menonton film. Setelah itu, dia mampir ke ruang PC untuk bermain game komputer. Hanya butuh sehari baginya untuk merasa bosan bermain game komputer. Meskipun saya kehilangan 20 juta won dari restoran di Noryangjin, saya masih memiliki uang awal sebesar 480 juta won. Apa yang ingin saya lakukan sekarang? Oh, saya harus memberitahu dia apakah saya akan pergi ke Tiongkok atau tidak. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada agen perjalanan apakah visa saya siap diambil. Agen perjalanan mengatakan visanya sudah siap ketika dia menelepon mereka, dan dia bisa mengambilnya keesokan paginya. Setelah dia menerima konfirmasi tentang visanya dari agen perjalanan, Gunho menelepon pemilik restoran BBQ dengan kepala gundul di Noryangjin. Hai, saya Gunho Go, orang yang dulu menjalankan restoran sup mie Vietnam di sebelah. Bisakah Anda memberitahu paman Anda bahwa saya ingin datang dan mengunjungi restorannya di Tiongkok? Saya sudah mendapatkan visa. Oh, benarkah? Aku akan segera memberitahunya. Paman pemilik kepala gundul bernama Gunho. Tuan, jadi, apakah Anda akan pergi ke Tiongkok? Anda mengambil keputusan yang tepat. Saya akan membuat reservasi untuk penerbangan Anda. Tolong kirimkan saya nama Anda dan nama Anda dalam bahasa Inggris juga. Gunho mengiriminya SMS berisi namanya dalam bahasa Korea dan Inggris. Lalu pamannya menelponnya lagi. Mari kita bertemu di Bandara Internasional Gimpo setelah 2 hari. Penerbangan berangkat jam 14. Kamu harus tiba di bandara 1 jam lebih awal. Untuk biaya penerbangan, kamu bisa membayar dengan kartu kredit, tapi aku sarankan kamu menyiapkan 200.000 uang tunai 300.000 won. Anda mungkin membutuhkannya di Tiongkok. Bawalah koper Anda dan kenakan pakaian yang nyaman. Saya akan menemui Anda di ruang tunggu di depan loket penukaran mata uang. Aku akan menemuimu kalau begitu. Begitu dia menutup telepon dengan pamannya, Gunho menelepon Jongsuk. Jongsuk, ini aku. Aku menjual restoranku. Iya, aku turut prihatin mendengarnya, kawan. Tadinya aku berharap kamu sukses di bisnis restoran. Apa kamu rugi banyak? Sedikit, bukan jumlah yang perlu kukhawatirkan. Dan aku akan berangkat ke China lusa. Cina, ada restoran yang ingin aku kunjungi. Jadi aku berlibur saja ke sana. Kamu bahkan tidak bisa berbahasa Mandarin, kawan.
Apa rencanamu? Mereka bilang saya bisa menggunakan seorang penerjemah dan saya tidak harus bisa berbahasa Mandarin untuk menjalankan restoran di sana. Saya akan memberitahu detailnya begitu saya kembali. Apa kamu bilang kamu akan berangkat lusa? Kalau begitu kamu bebas besok kan? Besok hari Minggu. Ayo pergi memancing. Aku pergi ke tempat pemancingan Pocheon minggu lalu sendirian dan melihat Ketua Li di sana. Benarkah? Dia masih pergi ke sana. Dia bertanya padaku bagaimana kabarmu, dan mengapa kamu tidak pergi memancing lagi? Mengapa kamu tidak pergi ke sana bersamaku besok? Ayo minum soju. Saya harus membeli koper perjalanan. Ambil saja tas atau apalah. Beli hari ini. Oke, saya akan ke sana besok jam 10 pagi. Gunho pergi ke tempat pemancingan, sudah lama tidak bertemu. Seoul terlalu sibuk untuk Gunho. Begitu dia tiba di kota Pocheon yang tenang, Gunho merasa dia bisa bernapas lebih baik. Saat itu akhir musim gugur dan bunga-bunga kosmos mulai berjatuhan, capung masih terbang di langit. Sangat bagus. Saya menyukai alam di negara saya. Gunho berjalan ke waduk sambil membawa pancingnya. Jongsuk melambai ke arah Gunho di waduk, dia pasti sudah tiba lebih awal. Hei, Jongsuk, senang bertemu denganmu, kawan. Kak, aku senang bertemu denganmu. Nikmati hari ini dan lupakan urusan restoran Noryangjin itu. Aku sedang berusaha, kawan. Aku tidak melihat Ketua Li. Aku juga tidak melihatnya. Ada dua pria yang sedang memancing di sana. Menurutmu apakah itu mereka? Apakah mereka mengubah tempat memancingnya? Ayo pergi ke sana untuk menyapa, dan kembali ke tempat kita. Gunho dan Jong Suk berjalan ke sisi lain untuk melihat apakah Ketua Li ada di sana. Dua pria yang memancing di sisi itu adalah pimpinan Li dan manajer Gweon. Hai, Tuan Gunho Go dan Tuan Jong Suk Park. Kamu masih ingat nama kami? Tentu saja. Bagaimana aku bisa melupakan orang yang bernasib Sinwang Jaewang? Saya minta maaf. Aku hanya mengatakannya. Kudengar kamu pindah ke Noryangjin dari Asan untuk menjalankan restoran. Aku sudah menjualnya. Oh, benarkah? Kamu membuat keputusan yang tepat. Menjalankan restoran seharusnya menjadi keputusan terakhirmu dalam hidupmu. Maafkan saya, Anda hanya menjalankan bisnis restoran setelah Anda gagal dalam semua bisnis lainnya, artinya menjalankan restoran memerlukan banyak pengalaman. Itu sebabnya menjalankan restoran sangatlah sulit. Itu sulit, itu pasti. Anda hanya membuka restoran jika bisa membukanya secara korporasi dengan jaringan restoran, atau dengan keluarga Anda. Bisnis restoran membutuhkan tenaga kerja yang besar, sehingga memerlukan dukungan anggota keluarga untuk sukses. Sulit sekali untuk berhasil jika kamu menjalankannya sendiri. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Saya belum memutuskan apapun. Seseorang ingin menunjukkan kepada saya sebuah restoran di Tiongkok, jadi saya berencana bepergian ke Tiongkok untuk berlibur. Cina Ketua Li mengambil pancingnya untuk mengganti umpan, dan dia berkata pada dirinya sendiri sambil menatap pelampung pancing yang mengambang di atas air. Nasib Sinwang Jaewang membawanya ke sana. Gunho tidak mengerti apa maksud Ketua Li, jadi dia hanya berpura-pura tidak mendengar apapun. Tuan Gunho Go, Anda bilang Anda bekerja di sebuah perusahaan di Asan dan bekerja di bidang akuntansi. Berapa lama itu bertahan? Untuk pekerjaan akuntansi, saya bekerja di Yangju selama 6 bulan dan 4 bulan di Asan. Apakah perusahaan masih menggunakan sistem pembayaran B2B? Iya itu mereka. Bajingan. Gunho ketakutan karena dia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata makian seperti itu dari Ketua Li. Dia tampaknya pria yang sempurna. Ketua Li tersenyum dan menatap Gunho. Saya minta maaf. Saya tidak bisa menahan keinginan itu. Apakah kamu punya alasan atau cerita tertentu untuk mengatakan itu? Ketua Li menghela nafas ringan dan mulai menceritakan sebuah cerita perlahan. Tuan Gunho Go, saya sebenarnya bekerja sebagai pemberi pinjaman uang keras di daerah Myeongdong ketika saya masih muda. Oh begitu, pada saat itu, sistem pembayaran B2B belum ada. Staf akuntansi di setiap perusahaan mendatangi saya dengan surat promes kapanpun mereka membutuhkan uang. Antreannya panjang. Kami dengan cepat memahami peringkat kredit mereka, kami lebih cepat daripada bank. Manajer cabang bank sering bertanya kepada saya tentang peringkat kredit suatu perusahaan.
Mengetahui peringkat kredit suatu perusahaan sangatlah penting karena itulah dasar untuk menentukan tingkat suku bunga bagi perusahaan tersebut. Oh begitu, perusahaan di Asan, berapa tingkat diskon pembayaran awal di sana? Itu 4,5%. Soles, mereka baik-baik saja. Saya minta maaf. Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan uang mendatangi saya adalah pemain besar di pasar uang tunai Myeongdong, dengan surat promes mereka. Dan seperti yang dilakukan bank sekarang, kami mengambil biaya kami dan memberi mereka potongan uang tunai. Surat promes itu disebut warikang. Saya menghasilkan banyak uang dengan melakukannya. Saya hampir memasukkan uang ke dalam saku saya. Begitu bank menyadari bahwa kami menghasilkan banyak uang dengan cara itu, mereka memasukkannya ke dalam layanan bank dan mengambilnya dari kami. Oh begitu. Gunho memutuskan untuk melakukan perjalanan ke China setelah restorannya terjual. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah ke luar negeri. Gunho tidak pernah memiliki kesempatan atau uang untuk bepergian ke luar negeri karena keluarganya dan dirinya sendiri tidak memiliki uang untuk itu sementara banyak temannya melakukan perjalanan ke luar negeri untuk belajar bahasa Inggris atau melakukan pekerjaan sukarela di luar negeri. Saya sudah punya paspor. Saya melamar ke Jongsuk ketika saya di Pocheon bekerja di sebuah pabrik. Kami saat itu berbicara tentang bekerja di Australia atau Kanada karena kami mendengar bahwa kami bisa menghasilkan banyak uang dengan melakukan itu, mengelas di sana. Kurasa aku bisa memanfaatkannya kali ini. Gunho membawa paspornya beserta izin usahanya ke agen perjalanan dekat stasiun Noryangjin. Dia membayar biaya agen, dan mereka menyuruhnya kembali setelah 3 hari dan mengambil paspornya. Gunho meninggalkan lemari es dan pemanas air di restoran karena pemilik baru ingin membelinya. Saat saya membelinya, harganya sangat mahal, tetapi ketika saya menjualnya, harganya seperti harga permen karet. Meski begitu, Gunho menganggap itu bukanlah kesepakatan yang buruk. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah dia menyerahkan restorannya, dia tidak melakukan apapun. Ketika dia menjalankan restoran, dia bahkan tidak bisa bermimpi untuk pergi bersenang-senang atau bertemu dengan teman-temannya karena dia tidak punya waktu untuk itu. Ayo kita pergi menonton film. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gunho pergi ke bioskop CGV dekat stasiun Yongsan dan menonton film. Setelah itu, dia mampir ke ruang PC untuk bermain game komputer. Hanya butuh sehari baginya untuk merasa bosan bermain game komputer. Meskipun saya kehilangan 20 juta won dari restoran di Noryangjin, saya masih memiliki uang awal sebesar 480 juta won. Apa yang ingin saya lakukan sekarang? Oh, saya harus memberitahu dia apakah saya akan pergi ke Tiongkok atau tidak. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada agen perjalanan apakah visa saya siap diambil. Agen perjalanan mengatakan visanya sudah siap ketika dia menelepon mereka, dan dia bisa mengambilnya keesokan paginya. Setelah dia menerima konfirmasi tentang visanya dari agen perjalanan, Gunho menelepon pemilik restoran BBQ dengan kepala gundul di Noryangjin. Hai, saya Gunho Go, orang yang dulu menjalankan restoran sup mie Vietnam di sebelah. Bisakah Anda memberitahu paman Anda bahwa saya ingin datang dan mengunjungi restorannya di Tiongkok? Saya sudah mendapatkan visa. Oh, benarkah? Aku akan segera memberitahunya. Paman pemilik kepala gundul bernama Gunho. Tuan, jadi, apakah Anda akan pergi ke Tiongkok? Anda mengambil keputusan yang tepat. Saya akan membuat reservasi untuk penerbangan Anda. Tolong kirimkan saya nama Anda dan nama Anda dalam bahasa Inggris juga. Gunho mengiriminya SMS berisi namanya dalam bahasa Korea dan Inggris. Lalu pamannya menelponnya lagi. Mari kita bertemu di Bandara Internasional Gimpo setelah 2 hari. Penerbangan berangkat jam 14. Kamu harus tiba di bandara 1 jam lebih awal. Untuk biaya penerbangan, kamu bisa membayar dengan kartu kredit, tapi aku sarankan kamu menyiapkan 200.000 uang tunai 300.000 won. Anda mungkin membutuhkannya di Tiongkok. Bawalah koper Anda dan kenakan pakaian yang nyaman. Saya akan menemui Anda di ruang tunggu di depan loket penukaran mata uang. Aku akan menemuimu kalau begitu. Begitu dia menutup telepon dengan pamannya, Gunho menelepon Jongsuk. Jongsuk, ini aku. Aku menjual restoranku. Iya, aku turut prihatin mendengarnya, kawan. Tadinya aku berharap kamu sukses di bisnis restoran. Apa kamu rugi banyak?
Sedikit, bukan jumlah yang perlu kukhawatirkan. Dan aku akan berangkat ke China lusa. Cina, ada restoran yang ingin aku kunjungi. Jadi aku berlibur saja ke sana. Kamu bahkan tidak bisa berbahasa Mandarin, kawan. Apa rencanamu? Mereka bilang saya bisa menggunakan seorang penerjemah dan saya tidak harus bisa berbahasa Mandarin untuk menjalankan restoran di sana. Saya akan memberitahu detailnya begitu saya kembali. Apa kamu bilang kamu akan berangkat lusa? Kalau begitu kamu bebas besok kan? Besok hari Minggu. Ayo pergi memancing. Aku pergi ke tempat pemancingan Pocheon minggu lalu sendirian dan melihat Ketua Li di sana. Benarkah? Dia masih pergi ke sana. Dia bertanya padaku bagaimana kabarmu, dan mengapa kamu tidak pergi memancing lagi. Mengapa kamu tidak pergi ke sana bersamaku besok? Ayo minum soju. Saya harus membeli koper perjalanan. Ambil saja tas atau apalah. Beli hari ini. Oke, saya akan ke sana besok jam 10 pagi. Gunho pergi ke tempat pemancingan, sudah lama tidak bertemu. Seoul terlalu sibuk untuk Gunho. Begitu dia tiba di kota Pocheon yang tenang, Gunho merasa dia bisa bernapas lebih baik. Saat itu akhir musim gugur dan bunga-bunga kosmos mulai berjatuhan, capung masih terbang di langit. Sangat bagus. Saya menyukai alam di negara saya. Gunho berjalan ke waduk sambil membawa pancingnya. Jongsuk melambai ke arah Gunho di waduk, dia pasti sudah tiba lebih awal. Hei, Jongsuk, senang bertemu denganmu, kawan. Kak, aku senang bertemu denganmu. Nikmati hari ini dan lupakan urusan restoran Noryangjin itu. Aku sedang berusaha, kawan. Aku tidak melihat Ketua Li. Aku juga tidak melihatnya. Ada dua pria yang sedang memancing di sana. Menurutmu apakah itu mereka? Apakah mereka mengubah tempat memancingnya? Ayo pergi ke sana untuk menyapa, dan kembali ke tempat kita. Gunho dan Jongsuk berjalan ke sisi lain untuk melihat apakah Ketua Li ada di sana. Dua pria yang memancing di sisi itu adalah pimpinan Li dan manajer Gweon. Hai, Tuan Gunho Go dan Tuan Jongsuk Park. Kamu masih ingat nama kami? Tentu saja. Bagaimana aku bisa melupakan orang yang bernasib Sinwang Jaewang? Saya minta maaf. Aku hanya mengatakannya. Kudengar kamu pindah ke Noryangjin dari Asan untuk menjalankan restoran. Aku sudah menjualnya. Oh, benarkah? Kamu membuat keputusan yang tepat. Menjalankan restoran seharusnya menjadi keputusan terakhirmu dalam hidupmu. Maafkan saya. Anda hanya menjalankan bisnis restoran setelah Anda gagal dalam semua bisnis lainnya, artinya menjalankan restoran memerlukan banyak pengalaman. Itu sebabnya menjalankan restoran sangatlah sulit. Itu sulit, itu pasti. Anda hanya membuka restoran jika bisa membukanya secara korporasi dengan jaringan restoran, atau dengan keluarga Anda. Bisnis restoran membutuhkan tenaga kerja yang besar, sehingga memerlukan dukungan anggota keluarga untuk sukses. Sulit sekali untuk berhasil jika kamu menjalankannya sendiri. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Saya belum memutuskan apapun. Seseorang ingin menunjukkan kepada saya sebuah restoran di Tiongkok, jadi saya berencana bepergian ke Tiongkok untuk berlibur. Saya tentang peringkat kredit suatu perusahaan. Mengetahui peringkat kredit suatu perusahaan sangatlah penting karena itulah dasar untuk menentukan tingkat suku bunga bagi perusahaan tersebut. Oh begitu. Perusahaan di Asan, berapa tingkat diskon pembayaran awal di sana? Itu 4,5%. Keparat, mereka baik-baik saja. Saya minta maaf. Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan uang mendatangi saya adalah pemain besar di pasar uang tunai Myeongdong, dengan surat promes mereka, dan seperti yang dilakukan bank sekarang, kami mengambil biaya kami dan memberi mereka potongan uang tunai. Surat promes itu disebut warikang. Saya menghasilkan banyak uang dengan melakukannya. Saya hampir memasukkan uang ke dalam saku saya. Begitu bank menyadari bahwa kami menghasilkan banyak uang dengan cara itu, mereka memasukkannya ke dalam layanan bank dan mengambilnya dari kami. Oh begitu. Ketua Li terus berbicara. Pemberi pinjaman uang keras pada saat itu mendapat pukulan telak ketika bank mengambil layanan diskon surat promes yang selama ini mereka berikan kepada perusahaan. Itulah alasan mengapa saya keluar dari bisnis peminjaman uang keras dan pindah ke bisnis investasi real estate. Saya pergi ke kota Apgujeong, distrik Gangnam di Seoul dan mulai berinvestasi di kondominium. Kondominium di Gangnam sudah terjual dengan harga tinggi,
tapi saya yakin orang-orang akan bersedia membayar lebih untuk kondominium tersebut. Saya yakin akan hal itu karena saya tahu bahwa orang-orang lebih menyukai lokasi yang nyaman di Gangnam, dan mereka juga memiliki keinginan untuk menunjukkan bahwa mereka tinggal di komunitas yang bagus, daerah Gangnam. Anda pasti mendapat untung besar dari investasi itu. Ya, tapi kemudian IMF terjadi. Astaga, kamu pasti rugi banyak kalau begitu. Tidak, sebenarnya tidak. Ketua Lee mengibaskan kepalanya. Saya sebenarnya sangat gembira karena ini bisa menjadi peluang besar untuk menghasilkan banyak uang. Saat krisis IMF. Tepat sebelum krisis IMF, para pejabat di Kementerian Ekonomi dan Keuangan melihat tanda-tanda krisis keuangan yang akan datang di negara ini. Namun mereka menyangkal kesadaran mereka dengan menyatakan bahwa perekonomian kita secara fundamental kuat. Saya telah berada di dalam uang pasar terlalu lama untuk mempercayainya dan saya memiliki pandangan sebaliknya. Pada saat itu, saya sudah melikuidasi aset saya menjual lusinan kondominium yang saya miliki di kota Apgujeong beserta semua surat promes yang saya pegang. Saya percaya satu-satunya cara saya bisa bertahan hidup adalah dengan mendapatkan uang tunai. Jadi begitu, ketika perekonomian Korea mulai mengalami krisis keuangan, pemilik bangunan yang tidak dapat menangani kenaikan suku bunga mulai memasarkan bangunannya, dan banyak perusahaan dengan hutang yang besar bangkrut. Saat itu, saya mengakuisisi 25 miliar memenangkan pembangunan di kota Cheongdam. Oh begitu, manajer Gweon dan Jong Suk mendengarkan dengan penuh perhatian cerita pimpinan Lee sambil duduk di sebelahnya. Coba tebak berapa nilai bangunan itu hari ini? Aku tidak tahu. Mungkin 30 miliar won, 40 miliar won. Sekarang nilainya 200 miliar won, 200 miliar won. Gunho tersentak kaget. Pendapatan sewa dari gedung itu sangat besar. Suatu hari, seorang manajer cabang sebuah bank mendatangi saya dan menawarkan pinjaman sebesar 100 miliar won karena saya tidak memiliki hutang apapun. Dia kemudian meminta saya untuk mengambil alih sebuah gedung yang bank telah menyita pinjaman yang gagal. Tidak. Sebenarnya tidak, Ketua Lee mengibaskan kepalanya. Saya sebenarnya sangat gembira karena ini bisa menjadi peluang besar untuk menghasilkan banyak uang. Saat krisis IMF. Tepat sebelum krisis IMF, para pejabat di Kementerian Ekonomi dan Keuangan melihat tanda-tanda krisis keuangan yang akan datang di negara ini. Namun mereka menyangkal kesadaran mereka dengan menyatakan bahwa perekonomian kita secara fundamental kuat. Saya telah berada di dalam uang pasar terlalu lama untuk mempercayainya dan saya memiliki pandangan sebaliknya. Pada saat itu, saya sudah melikuidasi aset saya menjual lusinan kondominium yang saya miliki di kota Apgujeong beserta semua surat promes yang saya pegang. Saya percaya satu-satunya cara saya bisa bertahan hidup adalah dengan mendapatkan uang tunai. Jadi begitu, ketika perekonomian Korea mulai mengalami krisis keuangan, pemilik bangunan yang tidak dapat menangani kenaikan suku bunga mulai memasarkan bangunannya, dan banyak perusahaan dengan hutang yang besar bangkrut. Saat itu, saya mengakuisisi 25 miliar memenangkan pembangunan di kota Cheongdam. Oh begitu, manajer Gweon dan Jong Suk mendengarkan dengan penuh perhatian cerita pimpinan Lee sambil duduk di sebelahnya. Coba tebak berapa nilai bangunan itu hari ini? Aku tidak tahu. Mungkin 30 miliar won, 40 miliar won. Sekarang nilainya 200 miliar won, 200 miliar won. Gunho tersentak kaget. Pendapatan sewa dari gedung itu sangat besar. Suatu hari, seorang manajer cabang sebuah bank mendatangi saya dan menawarkan pinjaman sebesar 100 miliar won karena saya tidak memiliki hutang apapun. Dia kemudian meminta saya untuk mengambil alih sebuah gedung yang bank telah menyita pinjaman yang gagal. Bank akan menjual gedung itu. Saya mengambil pinjaman 60 miliar won dari pinjaman 100 miliar won yang awalnya mereka usulkan dan mengambil alih perusahaan produksi kertas seharga 40 miliar won. Dengan sisa 20 miliar won, saya membeli bangunan kecil itu. Jadi begitu. Alasan mengapa saya mengakuisisi perusahaan produksi kertas adalah bisnis pengiriman sedang berkembang di Korea pada saat itu dan saya pikir bisnis pengiriman akan banyak menggunakan kotak kemasan yang terbuat dari karton bergelombang. Selain itu, anak saya sekitar untuk kembali dari belajar di AS dan saya ingin memberinya sebuah perusahaan yang bisa dia jalankan. Saya sudah melunasi pinjaman sebesar 60 miliar won.
Perusahaan produksi kertas itu terus berkembang dan sekarang asetnya melebihi 100 miliar won, dan bangunan kecilnya bernilai sekitar 70 miliar won sekarang. Gunho, Jongsuk dan manajer Gweon terkejut dan kagum. Sekarang, saya tidak punya keinginan untuk mengumpulkan uang lagi, dan saya hanya menghabiskan waktu saya memancing seperti ini. Surat promes atau investasi real estate bukan lagi cara yang baik untuk menghasilkan uang saat ini. Saat bank mengambil alih surat promes dalam menjalankan bisnis dengan sistem pembayaran B2B, pemerintah mengambil keuntungan dari investasi real estate dengan memungut begitu banyak pajak atas nama pajak transfer dan pajak keuntungan berlebih tangga ekonomi karena tangga ekonomi menjadi jauh lebih curam dibandingkan sebelumnya. Hal ini dapat memperkuat kesenjangan ekonomi dalam masyarakat kita. Wah, ketiga orang itu menghela nafas secara bersamaan saat mereka mendengarkan cerita Ketua Lee. Tahukah kamu kenapa aku menceritakan semua cerita ini kepadamu hari ini? Biasanya aku tidak banyak bicara. Aku tidak tahu. Saya menceritakan kisah-kisah ini kepada Anda karena Tuan Gunho Go akan pergi ke Tiongkok. Hah, aku belum memutuskan apapun. Aku pergi ke sana hanya untuk melihat bagaimana keadaannya. Saya bukan ahli dalam menjalankan bisnis, tapi saya dengar banyak perusahaan Korea yang melebarkan bisnisnya ke China dan gagal. Apalagi banyak pebisnis Korea yang menjadi korban penipuan di sana. Tapi ada sesuatu yang sangat jelas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.